Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Antika Nilam Cahya. You can call me Antika. NPM 22411-210. I'm from the Indonesian Technical University. I'm from the Digital Management Business Management class A. Class here I will explain the material about introduction to digital business. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah manajemen bisnis digital. Nah, yang pertama materi yang saya akan jelaskan yaitu introduction to digital business, atau artinya itu pengenalan bisnis digital. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu bisnis digital. Bisnis digital adalah mode bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan keunikan dalam berbagai aspek, mulai dari mode bisnis, pengalaman pelanggan, hingga pemasaran produk. Kemudian selanjutnya itu ada the rise of digital transformation, itu artinya pengenalan bisnis digital. Yang pertama ada digitization, yang kedua ada digitalization, yang ketiga ada digital transformation. Yang untuk poin 1 dan kedua itu pasti banyak yang mengira digitization dan digitalization itu adalah dua hal yang sama, tetapi dua hal itu adalah hal yang berbeda. Yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama yaitu digitization, yaitu adalah proses mengubah informasi analog menjadi format digital. Digitalization yaitu adalah proses menggunakan teknologi digital dan data untuk mengubah operasi, model, dan pengalaman pelanggan digital. Pengalaman pelanggan bisnis. Yang kedua yaitu digitalization, yaitu merupakan langkah selanjutnya dalam transformasi digital. Nah, jadi yang pertama itu digitization itu langkah pertama. Langkah pertamanya yaitu untuk bisa dibilang itu prosesnya untuk mengubah informasi analog menjadi format yang digital. Yang kemudian langkah selanjutnya yaitu digitalization, yaitu proses itu menggunakan teknologi digitalnya untuk bisa membuat atau memperbaiki proses bisnis, produk, dan layanan. Nah, yang pertama itu yaitu yang pertama itu untuk konversi data dan proses analog itu ke format yang digital, dan lebih efisien dan akan menunjukkan kemampuan baru. Nah, yang kedua tadi itu yaitu untuk tahap selanjutnya, intinya itu mengubah prosesnya, jika ada perubahan, bisa diubah di dalam tahap itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada digital transformation, yaitu artinya transformasi digital. Transformasi digital ini yaitu merupakan adopsi teknologi digital yang strategis dan komprehensif untuk mengubah bisnis dari pengalaman pelanggan hingga operasi inti. Selanjutnya yaitu key characteristic of digital business, yaitu artinya karakteristik utama bisnis digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik utama bisnis digital itu apa. Yang pertama ada customer centricity, artinya berpusat kepada pelanggan. Bisnis digital ini yaitu menempatkan pelanggan itu sebagai inti dari strategi mereka, dan mereka juga menggunakan data dan mereka menggunakan data dan teknologi untuk memberikan pengalaman yang baru atau pengalaman yang dipersonalisasi untuk pelanggan atau konsumen.
Kemudian yang kedua yaitu ada data driven approach, yaitu pendekatan berbasis data. Di sini itu kita akan memanfaatkan data dan analitik untuk dapat mendorong pengambilan keputusan yang tepat dan cepat, dan mengoptimalkan operasi dan mendapatkan keunggulan yang kooperatif. Jadi di pendekatan berbasis data ini, di sini yaitu kita membutuhkan atau memanfaatkan data untuk mendorong pengambilan putusan dan secara tepat dan baik. Kemudian yang ketiga yaitu agile mindset, yaitu pola pikir agile, yaitu artinya itu mengadopsi proses yang fleksibel dan berulang untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan. Jadi di pola pikir ini yaitu prosesnya kita mengadopsi proses yang fleksibel dan berulang agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi entah itu di kondisi pasar atau kebutuhan pelanggan. Jadi kita itu bisa beradaptasi dengan cepat untuk memahami kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada digitalization and digital transformation, yaitu proses bisnis digital. Yang fase pertama yaitu ada digitization, yaitu mengubah informasi dan proses analog ke dalam format digital. Yang kedua yaitu digitalization, yaitu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam operasi dan model bisnis. Yang ketiga yaitu digital transformation, yaitu transformasi digital adopsi teknologi digital secara holistik dan strategi untuk mengubah bisnis. Yang keempat yaitu mendorong inovasi. Transformasi digital itu dapat memungkinkan organisasi untuk berinovasi dan tetap kompetitif dengan adanya perkembangan zaman digital sekarang ini. Dan berharapnya organisasi itu kedepannya dengan majunya digital, mereka akan mendapatkan lebih banyak inovasi dan tetap berkompetitif. Kemudian selanjutnya itu ada the importance of customer centricity, yaitu pentingnya berpusat kepada pelanggan. Yang pertama itu yaitu ada personalized experiences, yaitu artinya pengalaman pribadi. Di pengalaman pribadi ini mereka akan mendapatkan pengalaman pribadi mereka, yaitu dengan bisnis digital ini. Di pengalaman pribadi ini, bisnis digital itu menggunakan data dan teknologi yang sudah canggih untuk memberikan pengalaman terbaru untuk mereka yang belum pernah mereka lakukan, yang khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan individual. Contohnya itu yaitu zaman dulu kita kalau ingin belanja itu harus jalan ke supermarket atau ke mall. Nah sekarang itu dengan digital yang sudah canggih seperti sekarang ini, dari rumah saja kita itu bisa membeli barang-barang. Dari rumah kita bisa membeli barang-barang tanpa harus ke tempat belanja tersebut, tanpa harus beli secara langsung. Dengan adanya teknologi ini, semua kebutuhan akan dengan cepat terpenuhi dengan digital yang sudah canggih ini. Yang kedua yaitu continuous improvement, yaitu kami akan terus melakukan perbaikan dari hari ke hari. Jadi di sini artinya yaitu
Bisnis digital itu akan terus-menerus mengumpulkan masukan dan wawasan pelanggan untuk menyempurnakan penawaran dan operasi mereka. Artinya itu bisnis digital itu dari zaman ke zaman akan terus mengalami perbaikan atau akan semakin canggih. Karena dan mereka juga akan terus mereka nggak akan tahu kekurangannya jika pelanggan itu tidak memberitahu mereka, dan dengan adanya masukan dari pelanggan atau konsumen, bisnis digital itu akan terus berkembang, semakin hari akan semakin bagus dengan menyempurnakan digital yang sekarang, dan operasi mereka akan lebih mudah. Yang ketiga yaitu omni-channel engagement, yaitu artinya keterlibatan omni-channel. Integrasi berbagai saluran yang mulus dapat memungkinkan itu pelanggan itu dapat berinteraksi dengan bisnis itu melalui metode pilihan mereka. Zaman digital sekarang ini banyak sekali pilihan yang bisa pelanggan gunakan untuk bisnis mereka. Entah itu dari media sosial atau apa, pasti banyak banget pilihan yang mereka bisa pilih dan pelajari untuk mengembangkan bisnis mereka agar lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Kemudian yang keempat yaitu competitive advantage, itu yaitu keunggulan kompetitif. Artinya itu bisnis digital ini kan intinya itu berpusat pada pelanggan. Jadi dengan pendekatan yang berpusat pada pelanggan ini itu bisnis kita itu dapat membedakan dan mendorong loyalitas dan pertumbuhan dalam jangka panjang bisnis mereka. Jadi keunggulan kompetitifnya itu akan memperpanjang bisnis mereka dan akan membuat bisnis mereka akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya adalah leveraging data and analysis, yaitu artinya memanfaatkan data dan analisis. Yang pertama yaitu ada data collection. Itu artinya pengumpulan data. Data yang dari pelanggan akan bisnis kita kumpulkan dari berbagai titik kontak untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang berharga. Kemudian ada data analisis. Data analisis yaitu bisnis digital ini akan menggunakan analisis tingkat lanjut untuk mengungkap pola, tren, dan peluang yang sedang berlaku saat ini. Ada informed daily decision, yaitu bisnis digital itu akan membuat keputusan berdasarkan data yang ada untuk dapat mengoptimalkan operasi bisnis digital dan mendorong pertumbuhannya bisnis di Indonesia ini. Dengan bisnis digital akan mendorong bisnis menjadi lebih baik lagi, karena bisnis digital itu mengumpulkan semuanya sesuai dengan data yang benar untuk meningkatkan bisnis mereka. Kemudian selanjutnya yaitu competitive edge, yaitu keunggulan yang kompetitif, yaitu bisnis digital ini memanfaatkan wawasan data untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif di pasar sekarang. Selanjutnya itu ada adopting agile methodologies, yaitu artinya mengadopsi metodologi agile. Yang pertama itu artinya itu rencana. Jadi kita itu harus menetapkan tujuan, persyaratan, dan jadwal proyek dengan jelas agar semuanya bisnisnya akan berjalan dengan baik dan terstruktur. Jika ada masalah akan bisa ditangani. Kemudian yang kedua yaitu artinya membangun, yaitu kita harus menerapkan solusi dalam literasi kecil dan secara bertahap. Jika ada masalah diperbaiki, jangan menunggu masalah besar terlebih dahulu baru diperbaiki.
Nah, dari masalah kecil ini kita harus segera memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga yaitu tes, yaitu kita harus mengevaluasi dan menyempurnakan solusi yang didapatkan secara terus-menerus atau menyempurnakan solusinya secara terus-menerus atau merevisi solusi kita apakah sudah tepat atau belum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menyebarkan. Kita juga harus meluncurkan solusi dan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk melakukan perbaikan dengan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada embracing emerging enhancing teknologi, yaitu kita harus merangkul atau menyambut teknologi yang terbaru. Selanjutnya itu cloud computing, yaitu komputasi awan. Yaitu komputasi awan itu bisnis digital itu memanfaatkan sumber daya komputasi yang dapat diskalakan dan disesuaikan dengan permintaan agar dapat mendorong efisiensi dan inovasi agar terus berkembang. Kemudian selanjutnya itu kecerdasan buatan atau AI, yaitu bisnis digital juga mendapatkan bantuan dari AI untuk mengotomatiskan proses dan meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu artinya itu internet untuk segala hal. Sekarang itu jadi zaman sekarang apa-apa kita membutuhkan internet. Jika tidak ada internet, kita akan sulit belajar karena zaman akan semakin berkembang dan teknologi juga akan semakin berkembang. Jadi sekarang itu kita sangat membutuhkan internet. Contohnya yaitu untuk menghubungkan perangkat fisik dan sensor untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memungkinkan dan mendapatkan solusi yang cerdas. Kemudian ada building digital atau savvy workforce, itu artinya yaitu membangun tenaga kerja yang melek digital. Yaitu ada digital literasi, yaitu artinya literasi digital itu memastikan karyawan itu memiliki kemampuan yang diperlukan untuk dapat memanfaatkan alat dan teknologi digital secara efektif. Ada juga continuous learning, yaitu artinya pembelajaran yang berkelanjutan. Bisnis digital itu membangun budaya belajar seumur hidup untuk mengimbangi perkembangan lanskap digital yang semakin hari akan semakin canggih. Kemudian ada cross functional collaboration, yaitu kolaborasi lintas fungsi. Bisnis digital itu mendorong kerja kolaboratif lintas departemen untuk dapat memanfaatkan keahlian digital yang beragam. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan beradaptasi. Memberdayakan kemampuan bisnis digital itu dapat memberdayakan karyawan untuk tangkas dan responsif terhadap perubahan dalam ekosistem digital. Slide terakhir yang akan saya jelaskan yaitu ada the future of digital business. Artinya masa depan bisnis digital. Yang pertama itu ada peningkatan otomatis. Artinya itu peningkatan otomatis. Otomatis proses AI dan robotik itu akan memperlancar dan mengoptimalkan operasi bisnis. Kemudian yang kedua yaitu artinya pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Pengalaman omnichannel yang sangat personal didukung oleh data dan teknologi yang terbaru. Kemudian yang terakhir yaitu artinya inovasi berkelanjutan. Bisnis digital itu akan memprioritaskan tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam strategi mereka. Itu saja pesan yang dapat saya sampaikan. That's all from my presentation. I apologize for the many mistakes in my video and I would like to
thank you for watching my short video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.